warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, ibu yang saya kasihi, ibu yang saya cintai yang hadir pada saat ini, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, sehingga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua beserta buat keluarga. Ibu, alhamdulillah siang hari ini suasana cerah. Kita pun dihadirkan oleh Allah, tamu Allah. Berarti syukur kita kepada Allah pada siang hari ini harus lebih besar daripada syukur yang kemarin. Syukur yang kemarin kita dihadirkan untuk datang ke kajian ilmu. Siang ini kita dihadirkan oleh Allah, selain untuk kajian ilmu, kita dihadirkan tamu-tamu Allah. Berarti dua kali syukur kita saat ini. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kita tidak beradab rasanya kepada Rasulullah kalau kita tidak memuji beliau. Kita puji beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin menyampaikan sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Mus. Ibu Muslihah, saya gembira sekali kepada Allah. Dengan apa? Dengan rasa syukur Ibu Mus kepada Allah. Tadi selalu menyampaikan nama saya. Saya ini datangnya dari Allah. Apa yang terucap dari saya itu pun datangnya dari Allah. Jadi yang dipuji sebenarnya bukan ke saya, beliau itu. Beliau sedang memuji Allah. Kenapa beliau maksimal? Kenapa beliau ketika latihan terbata-bata? Ketika latihan terbata-bata itu adalah persiapan Allah. Ini yang saya pahami ya dari ilmu ihsan saya kepada Allah. Kenapa kita diberikan sesuatu yang kok enggak sesuai dengan keinginan kita sebelum kita maju ke depan? Terbata-bata, terputus-putus, itu kan tidak sesuai keinginan kita. Ibu ambil ibrah ketika dalam kehidupan pun begitu. Sebetulnya itu ada maksud dan tujuan Allah. Semakin kita tidak lancar, tidak sesuai keinginan kita, itu kita kan mau menghadap suatu peristiwa besar. Perlombaan itu peristiwa besar ya. Adalah supaya kita makin kuat bergantungnya kepada Allah. Betul kan Mas? Makin terbata-bata, makin merasa nggak bisa, maka kita akan makin kuat minta sama Allah, kebergantungan kita kepada Allah. Jadi namanya kekhawatiran, ketidakmampuan itu ibaratnya adalah amunisi supaya kalau pesawat angkasa itu kan mau meluncur ke atas ya, kan dia butuh amunisi yang kuat. Semakin tinggi maka amunisinya harus makin kuat. Amunisi itu adalah kekhawatiran. Amunisi itu adalah ketakutan, tapi ketakutan yang tidak berlebihan. Maka orang apa dikasih ketakutan itu wajar, tapi kalau berlebihan nanti gak wajar. Kenapa orang dikasih kekhawatiran? Mau lomba ada khawatir, aduh mana terbata-bata lagi kemarin. Tapi dia tidak akan amunisinya ini bagus untuk meluncurkan pesawat kalau dia bergantung dengan kemampuan dirinya. Kenapa jadi bagus hasilnya? Amunisi
sengaja Allah persiapkan amunisi tadi adalah rasa khawatir, rasa takut. Tapi takutnya porsi. Kalau orang bertakwa itu takutnya, khawatirnya itu porsinya pas, gak berlebihan. Untuk apa? Untuk meluncurkan si pesawat sesuai dengan keinginan kita. Malah bisa lebih ekspektasinya. Artinya hasilnya bisa lebih bagus. Kenapa? Karena kita bergantung kepada Allah. Siapa Bu yang bisa maju ke depan dari awal dia merencanakan, dia bikin konstruksi kerangka yang bagus dari A sampai Z, ngomongnya sama yang di depan dengan yang diperkirakan yang di rumah. Gak ada yang mampu. Gak ada. Jadi sebetulnya kalau hasil itu, inilah dari mana hasil itu? Dari pertolongan Allah. Saya nggak nyangka bakal ngomong seperti ini, Bu. Di rumah saya bilang, ya Allah, saya mau ngomong apa ya Allah, mana belajarnya kurang maksimal karena saya harus ngisi di sini, ngisi di situ, belum lagi makalah banyak. Aduh ya Allah, tolong ya Allah. Saya yakin aja udah, yang penting saya udah usaha, tapi nggak tahu apa yang akan diucapkan. Begitu pun Bu Husin. Ketika mohon pertolongan Allah ke depan, alir aja. Siapa yang mengajarkan? Allah. Kata Allah begini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Yang biasa ceramah ke depan mengerti kita ini. Yang biasa ceramah ke depan. Di rumah bingung ya Bu Faiz. Udah ngapalin. Beda ya. Ada banyak. Yang di rumah bingung mau ceramah apa. Di depan lancar. Siapa yang mengajarkan? Kata Allah, Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah. Aku tuh tidak mengerti ilmu sedikit pun sebetulnya. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Innaka antal alimun, sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi saya ngomong di sini yang diajarkan oleh Allah. Nggak ada karena kehebatan kekuasaan saya, nggak ada Bu. Nah kalau semakin maksimal kebergantungan kita kepada Allah, tidak pakai kemampuan diri kita, maka hasilnya akan lebih maksimal lagi. Tapi kalau campur-campur, kadang minta tolong sama Allah, kadang aku harus begini, pokoknya nanti harus begini begitu. Banyak begini begitunya, mengandalkan kemampuan kita, nanti hasilnya juga setengah-setengah. Mungkin kata orang akan dibilang bagus, tapi kita tidak merasa puas. Aduh, harusnya kan saya mengungkapkan ini, kok ini nggak saya sampaikan? Betul nggak? Tadi udah saya rencanakan, dan itu bagus banget. Kalau kita kurang bergantung kepada Allah, jadi banyak nyeselnya. Kenapa ya nggak disampaikannya tadi? Kenapa ya? Padahal kata bagus kok. Kadang begitu. Kadang kita merasa puas, kata jamaah apa? Jadi mengerti. Lawakannya aja banyak. Iya, dipulang-pulang nggak ada hidayahnya. Kenapa? Semakin kita bergantung dengan kemampuan kita, hasilnya semakin sedikit. Walaupun kelihatannya orang pada ketawa-ketawa, seneng gitu, tapi hasil hidayahnya nggak banyak. Kalau bergantung kepada diri kita, ilmunya bukan hak datang dari Allah. Mungkin kata-katanya, ilmunya yang hadir hanya di akal saja. Keluarlah. Itu maksudnya ke akal doang Bu nanti. Kenapa? Tidak masuk ke dalam qalbu. Kalau masuk ke dalam qalbu ilmu itu, nanti Ibu akan praktekkan di rumah. Begitu. Jadi bukan sini mungkin Ibu ceramah, tapi di rumah Ibu ceramah kan sama anak. Kalau pengen didengar, nah keluarkan dari qalbu Ibu Bu. Jangan gitu ya. Jangan. Gimana supaya keluar dari qalbu? Minta tolong sama Allah, insya Allah. Oke, itu aja yang saya inginkan ya. Bukan komentar sih sebetulnya. Cuma saya takjub gitu dengan ilmu yang dihadirkan kepada Allah, kepada muslihat. Kalau hasilnya itu bagus dan menyenangkan, pasti datangnya dari Allah. Robbi adkhilni
Dukhala sidqi. Ya Allah, berikanlah kebaikan awal dari segala sesuatu. Ketika masuk, baik, bagus, benar. Caranya benar. Ketika selesai, hasilnya bagus, benar. Itulah yang kita minta kepada Allah. Kadang-kadang hidup itu awalnya bagus, gitu kan? Banyak kejadian dalam perjalanannya. Kadang-kadang tidak sesuai harapan, gerak-gerekok. Kalau kita kembali lagi kepada Allah, wa akhrijni mukhraja sidqin. Jadi bagus hasilnya. Ada yang begitu. Ada yang awalnya kurang bagus, Bu. Tapi ketika dia kembali kepada Allah, maka hasilnya akan bagus. Atau dibalik. Awalnya bagus, selesainya jelek. Yang bagus adalah awalnya bagus, akhirnya bagus, perjalanannya juga bagus. Itu tergantung keimanan kita. Bagaimana sampai di mana ketergantungan kita kepada Allah. Ya. Bawa Allah di mana aja. Insyaallah lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna yang ke-36, yaitu kemarin kita sudah menyampaikan sifat Al-Ghafur ya. Al-Ghafur bermakna Al-Ghaffar. Apa Ibu bedanya Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar? Al-Aziz Al-Ghafur Bu, Al-Ghaffar kemarin 35 Ustaz. iya, 35 sekarang. sekarang 36. Oh kemarin Al-Azim. Satu hari ya. Oh Al-Azim. Al-Azim kemarin. Nah, saya mempelajarinya Asyakur kali ini. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh Allah ya Bu ya. Apa yang diajarkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyakur. Apa itu asyakur? Ibu ucapinnya jangan asakur. Asakur dengan asyakur itu beda. Ada yang tahu? Menerima syukur. Maha menerima syukur. Kalau asakur itu artinya orang-orang yang mabuk minum khamar. Sudah banget kan? Ya? Nah, makanya Ibu kenapa harus belajar tahsin? Jangan sampai bilang syukur jadi sakur. Kalau Ibu bilangnya sinnya kecil, itu berarti orang-orang yang mabuk. Saya pengen jadi ahli syukur. Sinnya kecil, berarti ahli mabuk. Saya pengen jadi ahli syukur. Sinnya besar, berarti orang yang berterima kasih. Ucapin bahasa Arab tuh jangan main-main. Ucapin Al-Quran. Innahu kana abdan syakura. Shinnya besar, jangan innahu kana abdan syakura. Nah, dilaknat kita Al-Quran. Kalau kita sudah belajar tahu tapi tidak dipraktekin ilmunya. Kecuali yang nggak tahu. Makanya kita itu kenapa diajarkan tahsin supaya tidak belibet ya antara shin dengan sin. Kenapa ada kiromati? Itu supaya tidak salah dalam pengucapan kalimat. Kenapa ada pelajaran terapi makharijul huruf? Supaya itu. Asyakur huwa alladzi yujazi yasirat ta'ah katsirat darajah. Kata Imam Al-Ghazali, asyakur itu adalah zat yang membalas sedikitnya taat seorang hamba dibalas oleh Allah dengan banyaknya kemuliaan derajat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sedikit amal perbuatan kita, sedikit sholat kita, sedikit puasa kita, sedikit infak kita, tapi Allah balas dengan yang banyak. Malah di sini wa yu'ti bil amal bi ayyamin ma'dudatin na'iman fil akhirati ghairu mahdud.
Allah memberi wa yu'ti bil amali. Allah memberi perbuatan kita itu dengan ganjaran hari-hari yang sedikit, yang bisa dihitung perbuatan baik kita, amal kita. Na'im fil akhirati ghairu mahdud. Diberikan kenikmatan oleh Allah tidak terhingga dari kiamat nanti. Jangankan di hari kiamat pun. Ketika kita di dunia pun sudah Allah ganti perbuatan baik kita. Tuh, jadi Allah itu maha membalas perbuatan baik kita yang sedikit dibalas dengan yang banyak. Ibu, kita sholat sehari 5 kali ya. Udah gitu karena sholatnya juga enggak husu. Sholatnya enggak sempurna. Allah balas bu sholat enggak husu kita nanti di yaumil kiamah pahalanya abadan abidin. Khalidina abada, selamanya. Bayangin aja bu, yang enggak busuk itu nanti kita masuk ke dalam surga selamanya di dalam surga tuh. Allah maha bersyukur, maha berterima kasih kepada kita. Enggak banyak pahala kita, enggak banyak ibadah kita, perbuatan kita, tapi Allah. Padahal apa yang kita lakukan pun itu datang dari Allah. Datangnya dari Allah. Ketika kita lakukan, Allah membalasnya dengan berkali-kali lipat. Yang paling sedikit berapa kali lipat? 10. Kemudian 70. Kemudian 700. Kemudian tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bil ghairi hisab ya. Dan pahala ganjaran yang paling terbesar adalah innama yuwaffas sabiruna. Pahala apa bu? Sabir, sabar bu. Di antara seluruh perbuatan amal ibadah kita yang paling tinggi, yang tidak ada ujung juntrungannya, berapa sih pahala saya? Yaitu sabar. Itu diganjarnya oleh Allah. Allah terima kasihnya kepada kita. Padahal itu pun atas izin dan pertolongan Allah. Tubuh gimana baiknya Allah. Dikasih nih kita modal bu sama pemimpin. Udah gitu kita modal kita yang dikasih oleh pemimpin tadi kita bagi-bagi ke orang-orang. Pemimpinnya bales, ngasih lagi. Semakin kita kasih ke orang, semakin kita berinfak, semakin kita banyak beribadah, semakin ditingkatkan lagi, pahalanya semakin panjang umurnya gitu. Berarti dia maha apa itu namanya ya bu ya? Luar biasa ya. Udah kita dikasih, ketika kasih ke orang terus aja dapat gandakan. Berarti Allah maha asyakur. Nah kalau dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Fatir ayat 34 ya. Fatir itu surat ke-35. Quran ya. Quran surat ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa bu? 34. Fatir ya. Ibu baru melihatnya Quran aja kita dapat kemuliaannya, apalagi mentadabburinya. Jangan terbiasa terlena gitu. Saya mah pengennya denger aja, males buka Quran. Membuka Quran itu adalah represi jiwa. Jiwa ini perlu represi bu. Kalau si jiwa pelajarannya yang ringan-ringan, kayak kita lihat rumah lagi. Lihat sekolah lagi. Lihat ke atas lagi. Kali kita jalan-jalan, betul nggak bu? Si jiwa ini kadang-kadang bosen kan? Ini analogi nih ya bu ya. Ketika kita dikasih oleh Allah jiwa dan dikasih oleh Allah jasad. Jiwa sama jasad beda ya. Makanannya pun berbeda.
Ketika kita orang yang bersyukur pada Allah, ketika kita dikasih jasad, apa yang dikasih Allah itu kita nikmati, Bu. Kita nikmati. Apa sih yang dinikmati? Kalau punya duit, ya pakai buat memberikan manja-manja badan kita. Makanan yang enak kalau ada uangnya. Jalan-jalan ke daerah mana kalau ada uangnya. Cuma disimpan terus. Mau beli ini, beli itu. Si jasa tuh nggak dimanjain gitu. Itu kan ceritanya kalau ada. Kalau nggak ada mah ya udah ribet tadi. Iya. Ada. Jangan terlalu pelit dengan diri sendiri. Itu tuh pemberian Allah. Nah, itu jasad perlu Bu jalan-jalan. Saya udah kemarin senang banget, makanya saya kemarin ceritakan bagaimana perjalanan spiritual saya. Saya ambil hikmah dari setiap perjalanan langkah yang saya lewati. Si jiwa perlu nggak? Jiwa mah nggak butuh itu Bu. Jiwa mah nggak butuh lihat pemandangan, lihat laut. Yang senang jasad, mata, jasad. Ini senang akal nih. Si jiwa kalau kosong tetap aja gersang laut. Mungkin menikmati hanya sebentar, tapi jiwa butuhnya dengan ilmunya ilmu apa? Makrifat kepada Allah. Ilmu Al-Quran jiwa itu butuhnya Bu. Tapi si jiwa ini kadang-kadang kayak badan, kerjanya cuma lihat rumah, lihat sekolah, jalan ke atas, jalan ke mall, mallnya itu juga lagi, nggak beda-beda gitu. Kan bosan ya Bu ya. Ibaratnya gini kalau jiwa itu. Kalau nerima pelajarannya itu lagi. Kok nggak dalam-dalam gitu. Itu dia nanti lama-lama bete si jiwa. Dia kontak pengetahuan, ilmu yang lebih dalam lagi. Ketika dia dapat ilmu yang lebih dalam, nah ini yang saya butuhkan. Wah semangat dia ngajinya. Itu jiwa. Jiwa itu butuh makanan, tapi makanannya bukan makanan jasad. Lihat gunung, lihat lautan, itu makanannya jasad. Jadi kita harus imbangi nih. Dan pengetahuan tentang qalbu itu lebih luas daripada makanannya jasad. Kenapa Bu? Karena kata Allah, ana kanzum makhfiyun. Aku ini perbendaharaan yang tidak bisa, yang tersembunyi, yang makhluk langit dan bumi itu tidak mampu. Ini seperti qalbu kita Bu, yang bisa menangkap pengetahuannya tentang Allah hanya qalbu. Padahal kalau kita lihat secara jasad, langit dan bumi itu lebih luas kan? Kata Allah, langit dan bumi tidak mampu menampung pengetahuan tentang makrifat kepada Allah. Tapi hanya yang mampu menampung pengetahuan tentang aku adalah si jiwa, si qalbu. Maka si qalbu ini kalau kenal sama Allah, makin dalam makin senang, makin dalam makin. Maka sekali-kali coba ibu belajar yang agak dalam. Pakai apa ya? Jelas gitu dikit. Jangan Bu, kalau ibu duha pakai gini, rizki ibu dimurahkan sama Allah. Itu terus. Kalau duha tunggu 2 rakaat akan dibeginikan, 4 rakaat akan dapat, 8 rakaat akan masuk surga. Itu terus yang putar-putar. Kalau tahajud nanti ibu akan sukses. Ibu akan jadi anak-anak yang soleh-soleh. Itu aja. Enggak dikaji Al-Quran yang lebih dalam bagaimana mengenal Allah. Si jiwa bete Bu lama-lama. Iya, dia cari sesuatu yang lebih dalam untuk makanan dia. Ayo, Al. Ya. Boleh, silakan. Semoga dilancarkan oleh Allah ya, dan dapat pengetahuan ini. Nanti besok kembali lagi dapat klub gitu. Si jiwanya memerontak, cuma kebutuhan syar'i yang lain mendesak. Itu ujian buat beliau. Nggak apa-apa, selama beliau menginginkan pengetahuan yang dalam, nanti Allah akan ajarkan. Tadi Fatir surat ayat
34. Surat 35 ayat 34. Nah, surat ke-35. Ya. Surah 35 ayat 34. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba 'anna al-hazan. Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Jadi ibu, kalau ibu sedih, kemudian tiba-tiba hilang aja sedihnya, itu siapa sebetulnya yang mengangkat kesedihan? Kalau ibu tiba lagi puyeng, nggak punya duit, tiba datang duit, siapa yang menghadirkan? Intinya Allah. Ibu nggak mau sedih berkepanjangan. Kalau kita sedihnya lama, berarti kita kurang bergantung kepada Allah. Karena Allah yang mengangkat. Ketika kita mohon kepada Allah, Allah akan angkat. Suka sedih tiba-tiba ya, tapi kita suka gitu ya. Kayaknya jarang ingat deh sama Allah kalau lagi sedih. Kenapa ya? Perasaanku kok bete, perasaanku kok nggak enak, tapi nggak ingat sama Allah. Karena itu dianggap kecil. Padahal ibu itu berpengaruh. Kalau diam, ada masalah datang, itu bisa menyulut api. Lihat tadi, bisa menyulut api. Lagi kesel, sebel, tiba-tiba anak datang. Masuk rumah pakai sepatu. Nah, ibu lagi dia ya. Pakai sepatu. Buka, kita udah ngingetin berkali-kali. Biasanya nggak melotot, jadi kalau lagi sedih, lagi bete, tiba-tiba ada masalah. Coba kalau kita lagi sedih langsung ingat Allah. Ya Allah, kenapa ini sedih? Ya Allah, astagfirullah. Karena ketika sedih itu Allah sedang mengangkat dosa kita. Kalau dosanya belum hilang, sedihnya berkepanjangan sampai si dosa itu hilang. Nah, supaya tidak berkepanjangan sedihnya, harusnya kita langsung ingat Allah. Cepat hilang sedih kita. Kenapa? Karena sudah diangkat dengan taubat kita, istighfar kita. Tidaklah, kata Rasulullah, tidaklah kesedihan menghampirimu, itu adalah penggugur dosa. Jadi kalau sedihnya lama, dosanya belum gugur itu. Nah, jadi sekarang kalau pulang lagi, tiba-tiba kok suka ada gitu ya Bu ya, langsung buru-buru ingat Allah, langsung buru-buru istighfar. Kalau enggak berkepanjangan. Nah, kalau diangkat sedihnya oleh Allah, masalah yang kecil dianggap enggak ada. Kok mama enggak marah-marah padahal sama dengan kemarin masukin sendal ke dalam. Anak kalau pulang sekolah begitu Bu. Saya akan Suami. Jangankan anak suami pun kadang-kadang begitu ya. Tapi kita banyak sabarnya. Gitu. Lanjut Bu. Nih ayat. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Jadi yang menghilangkan kesedihan dalam kalbu kita, sedih itu. Kalau khawatir, sedih di sini tuh mudah, gampang, dengan melihat apa juga bisa hilang. Yang membuat kita sedih lama itu di sini. Nah, itu ada dosa-dosa yang nempel di sini. Allah sayang sama kita supaya terbuang itu keburukannya. Dibikinlah tiba-tiba sedih, tiba-tiba murung, apa yang ini gitu. Nah, banyak istighfar. Inna Rabbana, sesungguhnya Tuhanku, laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Jadi Allah itu sifatnya Maha mensyukuri apa yang kita lakukan. Yang sudah saya sampaikan tadi ya. Di dalam Quran surat An-Nisa, itu Quran surat ke-4 ayat 147. Agak sulit dikit ya Bu ya. Nggak apa-apa, itu makanan jiwa Bu. Jangan yang mudah aja dengerin gini terus pulang. Si jiwa harus dikasih makanan yang agak berat supaya gizinya juga lebih bagus, lebih banyak. An-Nisa ayat 147.
Buka Al-Qur'annya aja udah berkah, Bu. Dapat kemuliaan, Allah tadaburi. Dibanggakan kita di hadapan para malaikat. 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur. Nah, Bu, Allah itu tidak akan menyiksa kita. Syaratnya apa? Jadi kalau ibu merasa tersiksa, kurang bersyukur. Akui, ya Allah, kok aku hidupku tersiksa banget ya begini. Ibu langsung begini, ya Allah, ampuni ketidakbersyukuran aku ya Allah. Ini tuh gara-gara aku tidak bersyukur. Kalau hidup kita merasa tersiksa, jangan salahkan Allah. Itu kesalahan kita. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Mungkin ketika kita punya badan yang sehat, sholatnya lalai. Kalau sudah lalai berarti nggak bersyukur. Allah kasih azab, dengkulnya, ininya, aduh segala macam lah, puyeng dan sebagainya. Sholatnya nggak lalai. Nah, kalau dengan kasih azab itu adalah sebagai penggugur dosa, kan azab itu penggugur dosa ya, ya bagi orang yang beriman. Jadi kalau itu sakit-sakit dikit nggak usah syukuri. Alhamdulillah kasih nikmat. Kita mah daftar melu. Padahal yang lebih banyak. Emang Bu, kalau kebanyakan nikmat, dikasih yang gak enak sedikit langsung. Coba, saya mau analogi ya Bu ya. Ada orang. Bu jangan tersinggung ya Bu ya. Punten ini mah. Ada orang biasa makan daging tiap hari. Makan beef stick ya? Apa sih? Udah deh, jangan bilang bersih lah kalau saya salah ya. Stik daging. Pokok bento tiap hari Bu. Tiba-tiba dikasih tahu tempe. Ngeluh nggak Bu? Banget ya. Ada orang sehari-harinya tahu tempe, kangkung, bayam, ikan asin. Dikasih daging gimana Bu? Jangan-jangan kita ini kebanyakan dikasih nikmat oleh Allah, dikasih baru dengkul sedikit, aduh ya Allah ini kok aku sembuh. Padahal dikasih nikmatnya bertahun-tahun, dikasih sakit dengkulnya paling seminggu 2 minggu. Kata Allah diartikan dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh itu adalah hambaku yang paling banyak bersyukur. Tidak mengeluh. Tidak terlalu mengapresiasi apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Maka Umar bin Khattab mengatakan begini, kalau orang udah bersyukur, aku dikasih yang buruk maupun dikasih yang baik, sama saja buat aku. Aku akan selalu mengucap kalau orang beriman mau akhlaknya pada Allah tinggi. Emang apa yang menghadirkan itu semua? Allah itu semua. Kalau kita beradab, cara bersyukur. Lanjut ayatnya. In syakartum wa amantum, bukan hanya bersyukur saja tapi beriman, yakin kepada Allah bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu tuh kehendak Allah. Cuma kan kalau kehendak itu terbagi dua. Kehendak Allah itu ada yang dikehendaki oleh Allah diridhoi, ada kehendak Allah yang tidak diridhoi. Tapi intinya hakikatnya semua datangnya dari Allah. Tinggal kita memilih. Ini biasanya di kalangan ahli filsafat. Filsafat yang tidak menemukan agama. Katanya semua diciptakan oleh Allah. Semua dicipta oleh Allah, kata ahli filsafat. Katanya semua diciptakan oleh Tuhan. Kemudian kalau emang semua diciptakan oleh Tuhan, berarti ketika kita melakukan suatu maksiat itu datangnya dari Allah, dari Tuhan, kata dia. Kalau berbuat baik itu pun datangnya dari Allah, dari Tuhan. Berarti bebas dong kita melakukan apa aja. Kan itu datangnya dari Tuhan. Dia tidak mengerti konsep ridho. Itu
orang yang tidak berfilsafat, yang filsafatnya mengarah kepada keimanan. Yang dalam ilmu ajaran kita, ilmu tasawuf, dia hanya sebatas sampai hanya di ilmu filsafat saja, tidak masuk ke filsafat falsafi tasawuf. Ibu ngerti? Baiklah pakai ilmu filsafat sedikit ya Bu ya. Jiwa itu butuh dengan itu Bu, jangan yang mudah-mudah saja. Tapi saya pun tidak mengajarkan yang terlalu jelimet gitu. Jadi artinya, Ibu tahu kan filsafat itu artinya apa? Mencari suatu kebenaran dengan berpikir yang hakikat suatu kebenaran dengan cara berpikir. Itu filsafat namanya Bu. Nah kadang-kadang ini kan di kalangan mahasiswa, Ibu nanti akan mendengar ada orang filsafat kok nyeleneh. Nah, dia belum sampai ke filsafat tasawuf. Dia baru filsafat secara umum. Dan filsafat secara umum itu banyak keterbatasannya. Yang tadi itu, kalau emang Tuhan menciptakan kebaikan dan keburukan, bebas dong kita memilih, kata dia. Cuma sebatas akal ya. Nah, cuma sebatas akal. Belum pakai. Kalau begitu, kenapa harus dipertanyakan? Kamu harusnya yang baik. Orang ini juga yang buruk dari Tuhan kan? Gitu. Bebas terserah saya dong. Dia lupa bahwa kehendak itu ada yang diridhoi dan ada yang tidak diridhoi. Kita memilih mana yang diridhoi oleh Allah. Itu yang mengantarkan kita ke ridhonya, ke surganya Allah. Begitu. Sampai harus pemahamannya ke sana. Orang-orang yang bersyukur wa amantum, iman kepada Allah. Ada Bu, sebagian orang bersyukur aja tidak beriman. Non muslim gimana nggak bersyukur? Hidupnya disiplin, jujur, penuh integritas dalam bekerja. Dia penolong, kadang-kadang dia lebih hebat daripada kita dalam hal itu. Tapi satu kekurangan dia, tidak beriman kepada Allah. Maka perbuatan dia stagnasi di, kalau kita bikin perumpamaan tangga yang kesini aja. Nanti ada tangga lanjutan kalau kita beriman kepada Allah, ini lanjutannya yang sampai kepada Allah. Kalau mereka sampai di sini saja karena tidak ada iman di dalamnya, maka sebaik dan sehebat apapun perbuatan mereka itu tidak akan sampai kepada Allah. Tapi diganjar oleh Allah sesuai dengan kebaikannya ketika di dunia. Maka mereka lebih sukses dari kita. Diganjarnya di dunia. Bisa dipahami ya? Bisa. Kita kenapa bisa unggul dengan mereka? Karena kita ada Al-Quran. Maka Al-Quran harus banyak tadabburi, dibaca, dimengerti, dipahami, diamalkan, bukan hanya dibaca. Kalau hanya dibaca, kalah kita di dunia dengan non-muslim, bukan hanya dibaca doang. Non-muslim tidak baca, praktek isinya. Ya. Tapi ilmu tentang keimanan itu mereka nggak tahu. Kita yang dapat, alhamdulillah. Wa kana Allah syakiran alima. Dan jika kamu bersyukur dan beriman, maka Allah Maha mensyukuri syukur kamu itu, gitu maksudnya. Allah mau syukuri, Allah akan melipat gandakan, Allah akan membalas syukur kalian, Allah akan membalas iman kalian. Nggak sia-sia Bu kalau kita sabar. Kita ditindas sama orang yang hanya kita ditindas, kita akan ditindas sama orang. Sebetulnya tidak ada yang tertindas pada diri kita, itu nggak ada. Yang ada adalah ketika kita menindas orang, maka kita akan ditindas oleh Allah. Tapi kalau kita tertindas, tersakiti, terhina oleh orang, difitnah, sebetulnya ada yang kurang pada diri kita. Ketika kita sabar, Allah membalas kesabaran kita. Dan pahala kesabaran itu tidak terbatas, terhitung jumlahnya. Apa kata Allah? Ada Bu, seorang hambanya, orang yang bersyukur kepada Allah. Seorang hamba, ibadahnya selama 70 tahun tidak pernah ketinggalan tahajud. Mungkin selama dia umur 15 tahun, anak yang SMP gitu, balik 17 tahun, dia tidak pernah tertinggal untuk sholat tahajud, kata Rasulullah.
ada dalam kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu artinya kisah yang datang dari kitab-kitab perjanjian lama. Israiliyat itu, Bu. Kata Rasulullah begini, kalau kalian mensikapi sikap Israiliyat, jangan membenarkan 100%, jangan mendustakan 100%. Jadi gimana? Kalau itu bermanfaat, ambil. Kalau itu tidak bermanfaat, buang. Itu kisah Israiliyat namanya. Pernah mendengar kisah Ba'urah? Oh, maksud. Yang ahli ada, kemudian dia tergoda dengan seorang wanita, akhirnya berzinah dan sebagainya. Itu Israiliyat juga. Kalau itu ceritanya bermanfaat buat kita, ambil pelajaran. Kenapa kok dia bisa tadinya wali Allah bisa tersungkur gitu? Kata Allah bisa. Karena apa? Wali itu tidak ada jaminan Allah sampai akhir hari-hari hayatnya selamanya. Tidak, kata Allah. Yang membuat seseorang tertolong itu karena aku. Nah, kenapa? Ternyata dalam hatinya ada sifat bangga dengan ibadah. Kan wali itu biasanya dikasih karomah oleh Allah. Karomah itu ujian. Kalau seorang wali tidak lulus ujiannya, maka Allah akan cabut kewaliannya. Nih, ibu-ibu di sini nanti salah satu yang jadi wali, hati-hati. Ya Allah, jangan kau cabut waliku, tapi jangan bilang-bilang ya. Dalam satu komunitas biasanya kita nggak tahu siapa ya. Mudah-mudahan ada di sini. Inilah yang sehingga kita diterima oleh Allah. Amal-amal kita gara-gara dia. Keburukan-keburukan kita dihapuskan gara-gara dia. Saya nggak lihat si anu gitu, enggak. Jangan-jangan ada, karena kalau kita mengatakan jangan-jangan ada, kita tidak akan menyakiti makhluk-makhluk Allah khususnya yang ada di sini. Jangan-jangan dia wali. Daripada mengatakan enggak ada di sini, saya seenaknya aja kalau nyakitin orang, cetak-celetuk, ngegibah, fitnah. Tapi jangan-jangan dia wali, saya nggak berani nanti seuzon penyakit mereka. Karena kalau udah menyakiti dia berarti kita sedang perang. Yang berani siapa? Bukan orang itu yang kita perangi, Allah, Bu. Tadi sampai mana? Contoh itu tadi wali yang berbuat kesalahan. Sholat tahajud ya, Bu. Kenapa pahala sabar lebih mulia daripada itu? Ketika 70 tahun dia beribadah di ahli tahajud, mungkin dia kalangan wali Allah. Ini disebutkan oleh Rasulullah dalam Israiliyat ini. Mahal, Bu. Ilmunya dari Allah, bukan dari saya ya, tapi mahal sekali. Kalau menurut saya, jadi ketika dia sudah beribadah 70 tahun, tiba-tiba satu malam dia sakit, sehingga dia tidak bisa tahajud. Sakit parah gitu, Bu. Tapi dia sabar menghadapi sakitnya. Ketika dipanggil oleh Allah, dia infokan sama Allah, "Hai Fulan, apakah engkau pengen tahu di mana kemuliaanmu selama ini?" Kata dia, "Tahu ya Allah, di mana kemuliaanku ya Allah? Aku ini ahli tahajud, bukan sama Allah ini ya, bukan sama manusia." Jangan-jangan tahajud apa? 70 tahun belum pernah absen dari tahajud. Apa kata Allah? "Aku tahu dalam hatimu, bukan tahajudmu yang membuat engkau mulia di hadapanku sekarang ini, tetapi karena kesabaranmu aku kasih sakit 1 hari. Engkau sabar, engkau ridho, engkau ikhlas 1 hari itu." Iya, jadi pahala sabar ternyata lebih besar di mata Allah Dibanding tahajud. Ibu ahli tahajud sama suami dikasih uang kurang dikit udah kata Allah, "Ih, aku mah gak bangga dengan cewek kayak gini, istri kayak gini. Aku lebih bangga istri yang sabar menghadapi Suami. Tuh, pulang dari sini makin banyak sabarnya. Saya pengen ibu-ibu pulang dari sini makin banyak Sabar. hadapi anak.
Ya Allah, aku ini banyak tahajud menghadapi anak. Ya Allah, aku pengen, kalaulah ibu tahajud, ya kalau rajin. Saya udah bilang enggak, itu suzon namanya saya berarti. Merasa saya yang rajin, enggak, saya juga bukan. Apalagi sekarang subuhnya jam 4 kurang. Ya, cepet Saya kemarin waktu di Malang subuhnya jam setengah 4, 45. Pas bangun mau sholat Allah, di sana juga Allah. Azan maksudnya. Masya Allah, ya Allah, ini berarti bangunnya harus jam 2 ini. Tinggalan mulu sekarang. Saya kan terus terang aja bukan. Emang terasa Ustazah sekarang karena jamnya berubah. Iya berubah. Tapi kata Allah gini, jam berubah, kok berubah ya. Dan berubah jam bangun kan. Lanjut aja Bu, itu ya tentang syukur. Jadi Ibu pernah mendengar hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat fajar itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada dunia dan isinya. Ibu dikasih Lamborghini nih, sama si Hotman contohnya ya. Kan yang punya Lamborghini bagi-bagi dia. Ya saya ingatnya dia gitu. Nih, tapi kamu nggak usah sholat fajar. Ibu milih mana? Berat banget. Kalau bisa Lamborghini itu banyak biayanya. Sholat aja biayanya. Bu, ada anak SMP bilang begini. Ketika ada di TikTok itu disuruh buka puasa, nanti dapat Android. Kata anak SMP begini. Bu, kalau saya milih, saya pilih Android, kata anak SMP. Kenapa? Nanti puasanya saya ganti. Itu pemikiran anak SMP, hanya melihat lahiriah saja. Itu dia tidak melihat keimanan yang di dalam. Tapi kalau udah kita pasti yang di dalam. Kalau ibu masih milih, itu berarti masih imannya masih yang lahiriah, belum ke SMP, imannya SMP masih. Gimana Nida? Nida goyang nih. Saya pilih Lamborghini aja. Besok sholat sunat fajarnya 2 kali. Ditambah Itu saya nyungsepin ibu-ibu itu. Saya juga pakai hawa nafsu, pilih Lamborghini aja apa ya? Jangan nyuruh milih Bu, jangan ya. Iman kita belum tinggi. Udah, artinya apa Bu? Sholat 2 rakaat sama Allah diganti lebih dari dunia beserta isinya, lebih dari 1000 Lamborghini. Coba bayangin Bu, maksudnya apa? Diganti dari mulai kehidupan kita. Itu kalau biasa orang sholat fajar Bu, itu kan cahayanya akan mencahayai sholat wajib kita, kan berpengaruh dengan sholat wajib kita, memancarkan nur iman kita. Kalau sudah ke dalam Bu, yakin banget gitu dengan apa yang akan Allah beri kepada kita. Kemudian nanti akan berpengaruh juga setelah sholat kita. Nanti itu perjalanan di dunia, nanti di alam barzakh akan Allah ganti. Nanti di yaumil kiamah akan Allah ganti. Berarti pahalanya terus kan? Efeknya itu ngalir terus. Gimana? Tidak mengatakan lebih baik daripada dunia beserta Allah Maha syukur apa yang kita lakukan. Belum lagi yang lain ya. Jadi kalau ibadah kita nggak sempurna, maka Allah akan menyempurnakan ibadah kita. Itu syukurnya Allah kepada kita. Kan ibadah kita nggak ada apa-apanya ya. Maka ketika kita doa, Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah tutuplah aibku, kekuranganku, ditutup Bu oleh Allah. Maka ketika doa iftiras itu, jangan cepat-cepat Bu, ya tutup aibku ya Allah. Sholat itu banyak kekurangan, jadi lama doa di situ. Warfa'akat derajatku, kalau sesuai dengan kita nggak bakalan diangkat derajat kita sama Allah. Kalau Allah tidak punya sifat asy-syukur, nggak bakalan diangkat derajat kita Bu. Nggak bakalan dibutuhin
kinclong di sini, nggak bakalan. Pusing aja bawaannya. Ibadahnya semeler, Cuy. cuy. Tapi karena Allah Maha mensyukuri, Allah tutupi, Allah sempurnakan ibadah kita. Itu Bu. Nah, kalau orang sudah dapat nur syakur, nah ini di bawahnya nih Bu. Pertama, dia akan mengakui nikmat apapun yang datang kepada kita, hakikatnya itu datangnya dari Allah Bu. Suami ngasih uang nih buat sebulan 4 juta, ada yang 5 juta gitu ya, ada yang 2 juta, ada. Tapi minggu kedua ditambah 3 juta. Alhamdulillah. Itu baru minggu pertama 2 juta. Gila nih sponsor, suami saya gede loh. Nah, kalau orang yang punya nur syakur dalam dirinya, dapatkan. ketika dihadirkan harta, rizki, apapun itu di hadapan kita, dia akan mengatakan begini, ini hakikat dari Allah. Ketika kita pegang badan kita jalan, alhamdulillah. Hakikatnya bukan karena apa? Bukan karena saya tuh menjaga pola makan, Pak. Saya itu olahraga seminggu 3 kali, senam jantung seminggu 2 kali dan sebagainya. Lari 10 kilo atau jalan 10 kilo kali situ Gintung. Kan 10 kilo katanya bolak-balik ya. Kalau nggak salah gitu ya. 5 kilo. 5 kilo ya. 5 kilo. Bukan hakikatnya bukan karena usaha kita. Kita dimampukan oleh Allah untuk jalan 5 kilo bolak-balik. Kita dimampukan oleh Allah lewat suami kita. Kita dimampukan oleh Allah bisa melihat, kita dimampukan oleh Allah bisa mendengar. Ketika kita dikasih nur syakur oleh Allah, maka ketika kita duduk nih Bu ya, kita bisa berdiri. Pasti ucapan yang akan keluar dari mulut kita dan kalbu kita adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dipreteli satu-satu ya Allah. Alhamdulillah, kepalaku masih normal. Enggak? Ya Allah, mataku masih bisa melihat ya Allah. Mulutku masih bisa berbicara ya Allah. Tanganku masih bisa bergerak ya Allah. Alhamdulillah. Jadi ketika alhamdulillah maknai semuanya Bu. Seluruh tubuh kita syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pegang mic. Alhamdulillah. Kalau kita sampai ke situ, nanti ketika ketemu dengan Allah, Bu, kita bersyukur. Si jasad yang dipakai untuk bersyukur kepada Allah itu si jasad tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Afdalud doa alhamdulillah. Kalau kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan atas pemberiannya, maka dia akan abadi. Kan kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepada Allah, aku akan tambah nikmatku, bukan malah dihancurkan. Badan kita selalu bersyukur Bu. Kalau lagi langit, alhamdulillah aku masih diberi kemampuan langit. Lihat pohon, alhamdulillah ya Allah. Semuanya kita syukuri. Itu nanti ini tuh nggak bakalan dihancurkan oleh Allah. Maka banyak kejadiannya badan seseorang itu yang tidak masih utuh. Itu dia para wali-wali Allah yang sudah mengerti tentang bagaimana seseorang mendapatkan cahaya syukur yang Allah tempelkan kepada kalbu seseorang. Allah kasih karunia di kalbu kita itu menjadi ahli syukur Bu. Jadi banyak-banyak memuji Allah. Jadi kalau bilang alhamdulillah itu bukan sekedar segala puji bagi Allah. Coba dimaknainya begini. Kalau saya begini memaknainya, selain segala puji bagi Allah, ya Allah, saya berterima kasih ya Allah. Ingat mulut, alhamdulillah. Dimaknai dalam kalbu, ya Allah saya berterima kasih. Lihat tangan, ya Allah, alhamdulillah. Di kepala dipegang, ya Allah, alhamdulillah. Pakai jilbab, alhamdulillah. Apapun yang terjadi selalu alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, berterima kasih. Kata Nabi, ada orang
yang memohon berdoa kepada Allah 1 jam. Memohon berdoa kepada Allah 1 jam. Si berzikir hanya mengucapkan bersyukur dengan apa yang Allah berikan 1 jam sama. Kata Nabi, yang 1 jam mensyukuri nikmat Allah berikan sama, tidak berkurang sedikit pun dengan orang yang berdoa 1 jam meminta segala macam. Ibu mensyukuri nikmat itu. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ibu, Allah berikan aku kesehatan. Ya Allah, berikan aku ini. Kata Nabi, orang yang mensyukuri nikmat Allah tadi akan diberikan doa-doa seperti orang yang berdoa panjang lebar. Karena apa? Semakin mensyukuri nikmat, semakin sehat badan kita. Semakin sehat. Itulah yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli bersyukur. Jadi pertama itu selalu. Yang kedua, dia akan menggunakan nikmat yang datang dari Allah, dipergunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ibu, kita dikasih kelebihan harta oleh Allah. Udah gitu dikasih sehat oleh Allah. Pagi-pagi itu ada pengajian. Orang yang ahli syukur, ya Allah, aku udah belanja, udah cukup. Oh, nanti belanja itu bisa nanti habis ngaji. Kalau dia dikasih oleh Allah nur syukur, dia akan pilih pengajian dulu daripada jalan-jalan ke, karena lagi dapat uang, lagi dapat ini keuntungan biasanya kan begitu ya. Nah, kalau orang yang syukur, ya Allah, aku dikasih badan sehat, dikasih yang banyak, ini udah selesai, tinggal mensyukuri badan ini datang melangkahkan ke itu syukur. Beda punya uang mana ya, bingung mau belanjain uang karena saking banyaknya kekurangannya. Nah, udah itu pokoknya apapun yang kita terima itu hakikatnya dari Allah, kemudian ingin kita melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, orang yang mendapatkan ngurus syukur, wa ayyashkurun nas, dia bersyukur kepada manusia. Nah, kata Nabi begini, man lam yashkurin nas, orang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Biasanya nih, kalau kita perempuan, kita ibu-ibu ya, apa Nabi? Penghuni neraka itu yang paling banyak dihuni oleh kenapa? Karena dia tidak bersyukur kepada kebaikan suaminya, tidak bersyukur dengan kasih sayang yang diberikan oleh suaminya, tidak merasa kurang terus. Nah itu, jadi kalau tandanya orang bersyukur kepada Allah, dengan seberapapun yang dihadirkan oleh manusia dia akan menerima. Dan biasanya ciri-ciri orang bersyukur, ketika dia dikasih oleh orang lain, dia akan membalasnya lebih daripada pemberian orang tersebut. Kalau orang itu sama kedudukannya dengan kita. Kalau dia lebih kaya, gimana Bu bilang? Dia ngasih motor, masa saya ngasih mobil, kan gak mungkin. Orang saya hidup itu. Jadi begini Bu, cara mensyukuri nikmat Allah itu, kata para ulama, kalau dia setara dengan kita, berikan sekemampuan kita, atau lebih kita setara dengan kita, kan kita bisa mengukur ini sama nggak sih dengan saya. Kalau dia di bawah kita, kasih yang lebih. Kalau dia di bawah kita, karena kita mampu memberi lebih, gitu kata Nabi. Kalau dia di atas kita, bagaimana? Ada kisahnya. Jadi orang muhajirin itu ketika pindah ke Madinah, kemudian kan mereka ada yang dikasih langsung tanah 1 hektar. Luar biasa Bu, orang-orang Madinah itu namanya kaum Ansor. Itu dermawannya luar biasa. Selain dikasih tanah, dikasih kebun, dikasih rumah itu Bu, karena imannya kuat ya. Terus kata muhajir, ya Rasulullah, kami mau membalasnya dengan apa? Kami nggak bisa membalasnya. Atau kami
dibalas. Rasulullah nggak usah begitu cara membalasnya. Ucapkan saja jazakallah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan. Itu sudah mencukupi. Kalau kita tidak bisa membalas orang yang lebih tinggi ketika memberi kita, maka kita kan suka bilang jazakillah khairan katsira kalau perempuan ya. Kalau laki-laki jazakallah atau jazakumullah kalau banyak yang ngasihnya gitu ya. Kan suka begitu. Nah itu harus begitu kata Nabi kalau nggak bisa. Jadi kalau orang berbuat baik kepada kita, balaslah dia. Dan kepada siapa kita harus membalas? Pertama kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Jadi pertama yang harus kita balas syukur itu kepada manusia siapa aja. Ada tingkatannya Bu. Kita harus ngerti ilmunya. Pertama kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kalau nggak ada Rasulullah Bu, kita ini seperti hewan. Tidak ada aturan, tidak ada pedoman hidup. Jadi maka kenapa kita harus banyak bersalawat kepada Allah? Ya. Nah, caranya bagaimana? Ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dari hal yang terkecil sampai yang besar. Yang kecil itu ibu kalau bangun tidur baca Alhamdulillahilladzi kan itu ya segala puji. Artinya ya Allah aku berterima kasih dihidupkan kembali. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Dari bangun tidur suruh berterima kasih kepada Allah. Keluar dari kamar mandi gufronak atau alhamdulillah azhabat kecil dia kalau minum bagaimana kul biyaminik samillah kata Rasulullah makanlah dengan menyebut nama Allah samillah kemudian wakul biyaminik makanlah dengan tangan banyak sekali ya yang diajar ikuti tata cara Rasulullah itu kalau kita dikasih nur syukur oleh Allah diikuti pengen apa aja yang diajarkan oleh Rasulullah. Silakan. Yang kedua bersyukur kepada orang tua. Kalau anak dikasih nur syukur kepada oleh Allah ciri-cirinya nih kita masih ada orang tua atau orang tua bersyukur kepada orang tua itu dari mulai kita mampu membalasnya sampai akhir hayat orang tua saya udah nggak ada didoakan. Jadi kalau seorang anak bersyukur dikasih nur syukur oleh Allah dia akan berusaha berbakti kepada orang tuanya. Nah, kalau kita masih durhaka berarti nggak dapat bersyukur dari Allah. Yang ketiga bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada para ulama, para ustaz, para asatizah yang mengarahkan kita. Syukuri alhamdulillah bawa doa-doanya di doa ibu. Kan tadi kepada orang tua, sekarang kepada para ulama. Karena doakan dia, ibu doakan para ulama, doakan para ustaz, ustazah supaya dia tetap diberi kemampuan untuk berdakwah, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Karena mungkin doa bisa duduk di sini. Ibu suka bilang ya Allah saja semoga sehat, semoga dimuliakan oleh Allah itu Bu ya, semoga diridhoi oleh Allah perjalanan saja gitu. Mintanya Allah Bu, bukan hanya sehat. Ya. Kemudian membantu dalam jalan dakwah. Ibu punya harta, silakan berinfak. Yang punya zakat, sedekah, makin banyak kasih, makin berkembang dakwahnya kan. Kenapa? Buat apa semakin banyak yang datang. Nah, nanti kita akan sesuai kemampuan kita di transfernya, maksudnya di tasarrufkannya. Itu akan ke sub mana aja gitu ya. Itu adalah untuk membantu jalan dakwah. Yang terakhir bersyukur kepada suami. Yang furnal mas kata Rasulullah, kenapa seorang istri banyak yang dimasukkan ke dalam neraka? Karena mereka banyak kafir kufur maksudnya. Kafir terhalang, kufur terhalang dari mengakui bahwa suami kita itu sayang sama kita.
suami kita itu sudah toh-tohan nyari buat kita, tapi emang Allah mengukur rezekinya segitu. Kalau kita mengakui hakikat itu datangnya dari Allah, kita nggak bakalan ngeluh lagi, nggak bakalan protes. Iya, Bu Zainal. Apalagi kalau suami kita sudah pensiun, emang Allah yang menghendaki, udah terima aja, ridho ya itu nggak bakalan kelaparan Bu, walaupun sudah pensiun. Kita ridho, masa Allah tidak mau. Masih semakin kita bersyukur, makin dibukakan pintu itu oleh Allah. Dari saya cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Ibu kalau ada pertanyaan silahkan ditanya nanti di hari Selasa dan Rabu, lebih panjang waktunya ya. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari pribadi saya sendiri. Semoga pertemuan ini Allah berkahi, menjadi ilmu yang bermanfaat. Semakin kita didekatkan kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq.